Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas informasi mengenai haji, terutama haji reguler tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Ada 3 skema yang dijalankan atau yang ditawarkan oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Apakah 3 skema tersebut? Ya, jadi dalam video ini para calon jemaah haji tolong disimak dengan baik, jangan sampai salah mengambil keputusan yang akhirnya kemudian akan merugikan diri sendiri. Bagi jemaah haji atau calon jemaah haji yang telah melakukan pelunasan biaya keberangkatan ibadah haji, maka perlu diperhatikan 3 skema ini. Ya. Namun sebelum lanjut ke video ini, saya mohon teman-teman yang belum subscribe video ini atau channel ini, mohon untuk di-subscribe sekarang juga, karena insya Allah akan selalu update mengenai informasi haji, umroh, perjalanan Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Baik, skema yang pertama adalah jika biaya perjalanan ibadah haji, ya, baik setoran awal ataupun pelunasan, tidak diambil oleh calon jemaah, ya, maka pertama, jemaah tersebut berhak berangkat haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Ya, kalau tidak diambil, ya, baik biaya setoran atau biaya pelunasan, maka jamaah tersebut masih berhak berangkat ibadah haji tahun depan, ya, karena tahun ini pemerintah sudah memutuskan tidak akan memberangkatkan haji jamaah Indonesia. Yang kedua, ya, setoran lunas itu disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji yang kemudian diinvestasikan, ya, oleh BPKH. Jadi artinya uang calon jemaah haji itu insya Allah aman. Kemudian selanjutnya diberikan selambatnya 30 hari sebelum keberangkatan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Itu poin atau skema yang pertama, ya. Jadi kalau tidak diambil, ya, tidak diambil dana setoran haji dan pelunasan, maka insya Allah calon jemaah haji akan aman, ya, dan akan berangkat di tahun depan 1442. Skema yang kedua, jika biaya biaya ibadah haji, ya, itu diambil, ya, dan diambilnya hanya setoran lunas. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pembayaran haji, ya, setoran awal, kemudian dilanjutkan dengan setoran lunas. Nah, yang diambil itu adalah setoran lunas. Contoh setoran awal misalkan 25 juta, ya, kemudian pelunasannya 15 juta. Nah, yang diambilnya itu adalah 15 jutanya misalkan. Nah, maka statusnya masih memiliki nomor porsi. Jadi nama ibu bapak masih ada di website Kementerian Agama dalam bidang haji, masih tertera, ya. Kemudian tidak kehilangan hak sebagai jemaah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Yang ketiga, harus melunasi kembali biaya haji, ya, setoran lunasnya itu tahun 1442 Hijriah. Ya, jadi uang biaya pelunasan yang tadi diambil sekitar 15 juta itu harus dibayarkan kembali ketika tahun 1442 Hijriah. Gitu, ya. Kemudian poin yang atau skema yang ketiga adalah jika biaya ibadah haji diambil,
semuanya, baik setoran awal yang misalkan 25 juta, kemudian pelunasannya 15 juta dengan total 35 juta sekian itu diambil semuanya, maka pertama, status nomor porsi haji hilang atau dinyatakan membatalkan keberangkatan haji. Yang kedua adalah kehilangan hak berangkat haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kemudian yang ketiga harus daftar ulang dan mengantri dari awal jika akan berhaji. Nah, ini menurut saya akan sangat repot, apalagi misalkan calon jamaah Bapak Ibu sekalian sudah lama nabung ya dari beberapa tahun ke belakang ya, karena tidak sabar dan sebagainya, akhirnya uangnya diambil semuanya baik setoran awal maupun setoran pelunasan, maka konsekuensinya itu tadi. Pertama, kehilangan hak porsi, kemudian kehilangan hak sebagai jamaah terdaftar tahun 1442 Hijriah, dan kemudian kalau misalkan ingin berangkat haji maka harus ngantri daftar ulang dari awal, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kita tahu bahwa daftar tunggu haji itu sangat lama ya, 15 tahun, 17 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, para calon jemaah haji, kalau ingin memutuskan maka pilihlah yang terbaik menurut Bapak Ibu sekalian, skema yang pertama, kedua, atau ketiga. Barangkali itu saja informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.